ada tim sukses yang menyiapkan sebuah propaganda yang namanya propaganda Rusia, yang setiap saat selalu mengeluarkan semburan-semburan fitnah, yang setiap saat selalu mengeluarkan semburan-semburan dusta, yang setiap saat selalu mengeluarkan semburan-semburan hoax. Ini yang harus segera diluruskan oleh Bapak Ibu sekalian sebagai intelektual-intelektual. Kita mengatakan begini, desperate people can do desperate thing. Jadi ini udah desperado, ya, udah desperate. Mungkin karena elektabilitasnya nggak naik-naik, karena itu jelas fitnah dan hoax. Nggak ada pakai konsultan Rusia apalagi, aduh nggak ada. Oke, kita bahas debat nih karena semua orang akan bahas debat. Kita semua menanti-nanti apakah debat nanti seru atau akan sehambar debat pertama. Bukan kata saya yang hambar sih, kata banyak sekali orang katanya kurang begitu bergejolak. Nah, debat antar calon presiden akan berlangsung minggu esok, sesuatu yang cukup dinanti publik, khususnya mereka yang begitu mengikuti perkembangan politik di tanah air. Namun dalam catatan kami, jelang debat kedua kandidat justru terjebak untuk saling beradu sindiran. Publik jarang untuk digiring pada hal-hal yang menjadi substansi debat. Apakah ini strategi atau bisa dibaca sebagai kelemahan para kandidat dalam membaca kebutuhan publik? Kami akan membahasnya malam hari ini dengan para narasumber saya, senior-senior saya. Ada Bang Ican Lulemba, Wakil Direktur Eksekutif Institut Peradaban. Bener ya Bang ya? Pak distribusi itu ya? Boleh. Terima kasih Bang Ican. Ada banyak sih bisa dipilih salah satu. Itulah Bang Ican ini fleksibel sekali. Kemudian ini langsung saya impor dari Melbourne, Bang, kecuali kita nggak bayar tiketnya. Ada Mas Nyarwi Ahmad, analis komunikasi politik dari UGM. Terima kasih Mas Nyarwi. Oke Bu, terima kasih. Masih jet lag apa udah aman ya? Kalau ngomongin pilpres pasti langsung ini ya, tune in lagi. Langsung karena bangun dibangunin ya. sama Budi. Kemudian ini kalau tadi kita melihat bahwa aktor-aktor politik, para kandidat jarang bukan memprovokasi, jarang menghadirkan narasi-narasi yang memang sesuai dengan tema debat kali ini. Tapi senior saya ini Mas Teguh Santosa hadir dengan liputan-liputan yang menggiring publik untuk menggiring para aktor politik untuk ayo dong kembali ke topik-topik yang akan diperdebatkan yang penting untuk publik. Terima kasih Mas Teguh sudah datang, jurnalis senior kita. Saya mau tanya ke Bapak-bapak, debat kedua setelah melewati debat pertama, catatannya apa, catatannya prakondisinya seperti apa, apakah akan lebih seru tema debatnya, kemudian formatnya. Bang Ican dulu. Pertama ini kan mano a mano, man to man. Jadi kayak di Texas tuh satu-satu. Duel koboi gitu Duel ya. cowboy. Jadi mestinya lebih atraktif mestinya. Tapi temanya agak banyak. Jadi rata-rata teknis nih. Ada infrastruktur, ada sumber daya alam, ada pangan, ada energi, ada lingkungan hidup ya. Iya, lingkungan hidup. Ya, jadi kalau tidak dikemas maka ini akan jadi kuliah gitu. Nah, kecermatan dari dua kandidat ini dan kebetulan tidak ada pasangannya, itu akan memperlihatkan, menyajikan dua aktor komunikasi. Kan politik bagi level ini kan sebenarnya aktor komunikasi. Bagaimana dia menyajikan penguasaan. Ada orang bisa menguasai 100 hal, tapi kalau dia tidak bisa menyajikan dengan padat, 3 hal penting, kan tidak mungkin 100 hal itu akan diingat oleh pendengar yang begitu luas, kecuali di ruang kuliah. Nah, ini saran konsultan politik nih Mas Teguh biasa begini. Ya, supaya efektif saja. Misalnya, ya kelihatannya Pak Jokowi akan membawa jualan utama yaitu infrastruktur. Mungkin yang lain-lain akan di belakang. Pak Prabowo mungkin dengan latar belakang ketua HKTI akan datang dengan pangan, ketahanan atau kedaulatan pangan. Mungkin saja rabaan kita nih begitu. Oke, jadi menurut Anda akan lebih seru, nggak seanyep debat pertama? Kalau sekarang agak panas sebelum debat, kan ada sholat yang hampir tidak jadi, yang akhirnya diliput besar-besaran, terus ada perang tagar, uninstall Bukalapak dilawan dengan uninstall Jokowi dan akhirnya berakhir dengan pertemuan. Saya kira panasnya udah duluan nih. Jadi mungkin salah satu atau kedua-duanya akan menampilkan gaya yang lebih tenang.
Mungkin, lebih tenang ya. lebih tenang. Tapi kalau kita bicara kan sebelum akhirnya duel, kalau dulu misalnya saya masih ingat waktu saya masih kecil sekali nonton Mike Mike Tyson lawan Lennox Lewis atau Evander Holyfield itu kan 2 minggu sebelumnya rame-ramenya dan menuju ke matchnya itu luar biasa gitu. Kalau itu sekarang jualannya promotor. jualannya promotor. Kalau sekarang Mas Teguh menurut Anda nyambung nggak prakondisinya dengan apa yang nanti akan kemudian kita lihat minggu besok? Kalau saya melihat ini masih satu garis ya dari debat perdana kemarin dengan debat kedua. Bahwa temanya barangkali lebih teknis saya setuju. Bahwa temanya barangkali bisa memberi kesempatan bagi petahana Jokowi untuk menyampaikan apa yang dianggap sebagai prestasi, iya. Atau juga misalnya Prabowo bisa datang dengan begitu banyak pertanyaan tentang keberhasilan infrastruktur misalnya, itu bisa misalkan. Tapi di sisi lain kita tidak bisa melupakan sejak jam pertama debat pertama kemarin itu berakhir ya, mulai dari kasus Ba'asyir, kemudian kasus tadi juga sempat diputar sedikit soal propaganda Rusia dan seterusnya, itu memang jadinya sangat panas, apalagi misalnya ada pernyataan Jokowi yang seolah-olah seperti memprovokasi dengan kata bocor 12 kali. Itu sesuatu yang saya tidak tahu dari teori komunikasi politik mana hal itu bisa dibenarkan dalam masa kampanye yang dilakukan oleh seorang petahana yang sebelumnya dipersepsi sebagai orang yang lebih tenang, yang santun dan seterusnya. Agresif. Sekarang lihat Anda petahana agresif sekali. Agresif, walaupun ya agresivitas yang terjadi dalam 1 bulan terakhir ini tidak akan tidak sama temanya dengan tema dalam diskusi tadi gitu, dalam debat yang akan datang besok ini gitu. Tapi kemudian panasnya, oke, kalau situasinya Anda setuju bahwa situasinya panas tapi tidak menuju ke tema tematik yang akan diperdebatkan, Mas Nyarwi, atau nyambung sekali sebenarnya. Iya, kalau mulai hangat jelas kelihatan ya. Nah. Tapi isu-isu yang berkembang itu belum fokus kepada tema-tema yang boleh dibilang presidensial issues gitu ya. Maksud saya adalah isu-isu masih isu technical dan campaign isu, misalnya tadi soal propaganda Rusia ya, terus kemudian tidak misalnya presidensi ini Indonesia ke depan kira-kira kayak apa? Dikaitkan dengan misalnya isu yang dihadapi sekarang ya, lingkungan, infrastruktur seperti itu. Pangan seperti itu. Presiden itu harus bagaimana sih seperti itu. Nah, sosok presiden maksudnya. Kita lepaskan kandidat ini masing-masing berbicara tentang apa yang presiden yang ideal di mata dia. Dalam menangani isu-isu itu. Nah, tapi begini, itu akan susah diharapkan karena isu itu isu yang sifatnya politik, isu-isu yang sifatnya agak kenegaraan ya. Karena yang paling menarik hari ini Budi ya, itu memang isu-isu yang lebih panas istilahnya, dan misalnya. itu menjadi prakondisi menuju debat. Iya betul. Gitu ya? Tapi oke. Seandainya kesulitan lari ke isu itu, mungkin bisa dimulai dari fakta yang berkembang. Contoh misalnya, kalau lingkungan, masing-masing seperti apa sih menghadirkan kemampuannya atau visinya atau bahkan prestasinya dalam restorasi lingkungan, misalnya kerusakan lingkungan, atau misalnya sustainability, energi dan lain-lain seperti apa? Misalnya boleh dipancing dari sana misalnya seperti itu. Sebenarnya yang akan bicara prestasi tidak mungkin Pak Prabowo. Kan beliau penantang dan belum pernah jadi presiden. Yang harus bicara prestasi dan membanggakan prestasinya atau pekerjaannya adalah petahana. Tapi kalau itu tidak dipilih maka Prabowo akan memilih jalan yang lain. Karena kalau misalnya kebakaran hutan kami tekan setelah sekian lama dan sekarang jauh lebih baik, kan itu bisa di-challenge oleh Pak Prabowo. Tapi kalau itu tidak disajikan, bisa juga Pak Prabowo menyatakan ini kebakaran hutan dalam 1-2 tahun terakhir bla 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 misalnya. Nah, keberanian untuk lompat ke tema yang lebih katakanlah jantung masalah, itu yang bisa langsung membuat diskusi langsung hangat. Di debat pertama Anda tidak lihat ke jantung masalah ditusuk-tusukan ke situ. Menjelang akhir sih ada. Awal-awal terlalu lama. Itu karena format shadow boxingnya terlalu lama gitu. Itu karena format atau memang waktu itu ada problem format juga. Ada problem format karena ada perbaikan, bicara mengenai format ada perbaikan Bapak-bapak. Kita lihat ini misalnya di cnnindonesia.com di belakang kita ini ada format baru, kata KPU sih bilangnya tarung bebas, debat capres kedua Jokowi dan Prabowo tarung bebas. Ini membantu kita akan hadirnya dialektika yang menarik, lebih baik nggak dibanding yang pertama. Mas Nyarwi ditahan dulu komentar Anda, kita akan lanjutkan usai jeda. Kami akan segera kembali sesaat lagi.
Tapi Anda sepakat semua bahwa debat pertama itu kurang mengeksplor ide bahkan pertarungan gagasan antara dua kandidat. Bapak-bapak. Terlalu kaku Ah. dan kesannya seperti sedang ujian nasional. Atau karena terlalu banyak kasih Ya, kisi-kisi mungkin. iya. Jadi awalnya itu formal kan, terlalu banyak prasyarat, terus ada kisi-kisi sudah diberikan, terus akhirnya karena pertanyaan sudah mulai dibikin Pakai kode indikasinya, ABC. terakhir banyak sekali catatan di dua-duanya yang harus dia hafal atau dia ingat. Sekarang mungkin lebih banyak akan muncul karena panelis bertanya langsung, kalau tidak salah dalam debat kedua ini. Jadi mungkin relatif tidak bisa diprediksi. Kalau tarung bebas Mas Nyarwi, Anda lihat ini bisa menutupi itu nggak antibiotiknya dari penyakit masalah kurang serunya di debat pertama? Iya, kalau tarung bebas itu ada positif plus minusnya Mas saya. Positif yang bisa kita harapkan masing-masing paslon itu ngalir. Maksud saya lebih fluensinya kelihatan. Jadi originalitasnya tergali. Jadi apa yang original dari ide dia, refleksi dia itu muncul dan itu menurut saya bagus. Tetapi sisi lainnya yang saya khawatirkan juga kalau dalam formulasi artikulasinya ya mungkin kurang menarik atau bahkan berbau emosional di mata beberapa audiens. Oke. Artinya kan ngukur ini kan beda-beda Tapi audiens. untuk publik nih, ini kan Ya, kita bicara kacamata betul, publik betul, ya. Buat betul. publik sendiri lebih menarik menurut Anda Mas Teguh. Dengan tarung bebas seperti ini akan lebih, kalau dulu kan saling menjaga tuh. Kita berharap ada isu novel, ada isu 98, tapi tidak keluar Sama-sama semua. tahan, gitu kan. sama-sama tahan. Nah itu menurut Anda tarung bebas ini bisa mengeluarkan itu dari bawah kasur nggak? Saya rasa ini membuat publik akan melihat dua sosok yang selama ini dipersepsi sebagai sosok yang tertentu gitu, tapi menampilkan gaya yang berbeda. Ya. Jadi misalnya Prabowo dianggap sebagai orang yang lebih keras, Agak temperamental. Gitu. temperamental, tapi di debat pertama tidak. Nah saya kira dia akan mempertahankan gaya itu di debat kedua ini. Tetap slow gitu Pak Prabowo ya. Lebih low profile Ya, Jokowi kita lihat di debat perdana dia menyerang, ya dia gulung tangan, dia punya waktu banyak untuk Seperti kick and rush gaya Inggris main ya. Tapi dia tidak gunakan itu dan dengan sangat sengaja tidak menggunakan itu. Dan kemudian setelah debat perdana kita lihat juga sikap kerasnya Jokowi dan saya kira itu akan dia maintain di debat kedua ini. Oke. Jadi nanti publik. Nah, memang persoalannya juga barangkali begini. Baik kebanyakan kita, tadi saya mau bilang ya, sekarang ini tidak sulit lagi untuk bikin lead, ya bikin pengantar berita itu nggak sulit karena masing-masing mereka sudah membantu kerja kita untuk bikin lead dengan statement-statementnya. Ini pemret ini. Terbantu. Ini kayaknya bagus ini. Iya. Tapi isu-isu krusial akan keluar nggak? Ada perkirakan kalau kemarin kan misalnya lagi-lagi 98 nggak keluar, novel tidak keluar, hal-hal lain yang keluar. Ini ada jebakan detail di sini. Ini yang saya rasa baik pihak Jokowi yang sudah bekerja selama 5 tahun dan seharusnya menguasai detail maupun pihak Prabowo yang punya kesempatan untuk men-challenge setiap detail, mereka khawatir ada jebakan detail. Ada jebakan-jebakan Jadi detail, barangkali pikirannya nanti menggunakan kata-kata yang sifatnya superlatif saja. Oke. Lebih baik, lebih banyak, kurang banyak. Karena begitu masuk ke detail, angka yang presisi dan kemudian itu salah, nah ini akan digoreng dalam bentuk meme, dalam bentuk ini dan seterusnya. Jebakan detail atau hal-hal yang lebih prinsipil lagi secara politik seperti yang diprediksi oleh kawan kita Dandi Laksono. Kita dengarkan dulu pernyataannya. Topik yang saya bilang tadi menguasai hajat hidup orang banyak, topik yang sangat substansial, tetapi dihindari substansinya oleh kedua kandidat. Apa yang terjadi bukan propaganda Rusia, tapi propaganda Orde Baru. Propaganda Orba. Jadi yang satu ingin kembali ke Orba, yang satu pura-pura bukan Orba. Kalau Anda lihat line up jenderal-jenderalnya di kedua kubu atau dan segala macam, saya pikir dibedakan ya. Semua narasi yang dibangun menjelang debat 1 atau debat 2 justru tidak membuat kita siap untuk menonton debat 2 dengan kritis, dengan baik. Justru itu kayak sebuah seremoni yang tiba-tiba muncul begitu, tiba-tiba ngomongin pangan, tiba-tiba ngomongin impor beras, sampai impor beras mungkin kita masih ngeh ini. Energi ini dua-duanya tidak pernah menyebut yang lebih progresif dari apa yang sudah ada di perencanaannya PLN, Bappenas, atau energi mix 2050. Itu tidak ada yang keluar dari textbook itu. Gitu ya. Semuanya masih berpikir tentang batu bara, karena batu bara dimiliki perusahaan-perusahaan yang sangat terafiliasi dengan semua stakeholder dalam mesin politik kedua kandidat. Tumbang Pitu adalah sebuah tambang yang dimiliki
oleh beberapa perusahaan ya. Dan di dalam perusahaan itu ada Saratoga milik Sandiaga Uno. Kemudian pernah menjadi komisaris di sana adalah Yeni Wahid, pernah menjadi komisaris juga Hendro Priyono. Jadi Anda bisa lihat bagaimana irisannya, begitu. Dan yang menarik, Saratoga ini di dalam bursa saham juga masuk dalam Jakarta Islamic Index atau saham syariah. Saham syariah ini harus disertifikasi oleh MUI kira-kira gitu. Nah, siapa yang bertugas ya tidak ada lain, Wapres, Cawapres, Ma'ruf gitu. Jadi Kelindan ya, kelindan. Jadi isu komunisme, isu agama, militer, Dan ini politik pasti tidak akan dibahas dong. ada dalam sebuah kasus namanya Tumpang Pitu. Saya mau minta komentar Bang Ican deh. Memang Masuk akal nggak bahwa akan ada konflik kepentingan yang besar kalau saling membuka kartu satu sama lain? politik itu kan ada yang kelihatan di depan layar. Nah. Sesungguhnya yang paling rumit di belakang layar. Kalau ada yang berani mengeluarkan semua kejadian atau fakta-fakta belakang layar, saya kira publik akan terbantukan. Tadi saya setuju dengan Mas Nyarwi mengatakan bahwa kalau tunjukin masih shadow boxing. Jadi isu-isu kampanye, isu-isu buih, bukan gelombang di bawah. Nah, kalau gelombang di bawah maka katakanlah ini isu energi, siapa pemain energi? Ya kan begitu. Terus isu lingkungan, siapa perusahaan lingkungan? Atau perusahaan atau industri mana, di mana mereka? Kan gitu. Atau ada lagi pangan misalnya. Kenapa impor? Kenapa tidak impor? Bagaimana distribusi? Bagaimana struktur pasar? Memang akan berat jadi debat dengan 2 jam ya kurang lebih. Nah, tapi kecermatan dan saya kira masyarakat atau rakyat membutuhkan diskusi seperti yang disampaikan Saudara Dandi tadi, mungkin tidak akan muncul di debat yang antar calon presiden, tapi after the party. Iya. CNN bikin di mana-mana, perang medsos. Sehingga publik tetap terinformasikan gitu. Ya. Hal belakang panggung tadi tuh, Ya. belakang layar tadi. Walaupun mungkin audiensnya lebih terbatas daripada debat itu, Iya. debat yang resmi tadi. Tapi Mas Teguh, Anda lihat saling menjaga nggak nanti? Dengan kalau tadi kita lihat Mas Dandi, ya mungkin Anda juga bocorin informasi ke Mas Dandi juga, informasi-informasi adanya konflik kepentingan yang sama-sama terlibat, mungkin sama-sama menjadi pelumas tim kampanye gitu. Ya kalau itu kan bukan hal baru ya. Ya memang teori elit begitu. Oligarki itu ya memang begitu. Oligarki itu semangat yang siap menumpangi siapapun sebagai kendaraan politik. Jadi saya kira itu kan pekerjaan kita yang tidak akan kita selesaikan dalam setiap kampanye. Ya. Itu bukan pekerjaan kita dalam setiap kampanye. Dalam kampanye yang kita cari adalah pemimpin. Persoalan bahwa calon pemimpin ini akan segera menjadi kendaraan baru bagi orang yang punya kepentingan lain yang melawan publik, itu sudah pasti. Itu keniscayaan. Itu keniscayaan. Nah sekarang kan persoalannya begini. Anda sedang mempertahankan sesuatu yang sudah tampak rusak, atau Anda hendak memilih sesuatu yang belum tampak rusak, tapi memang sangat berpotensi untuk bikin rusak. Makanya ada orang bilang pemilihan itu adalah proses memilih the lesser devil. Jangan kita berpikir bahwa kita sedang memilih antara, mohon maaf saya gunakan kata setan dan malaikat. Enggak. Ini the lesser devil yang sedang dipilih dalam kompetisi politik. Begitu kita berpikir bahwa kita sedang mencari orang sempurna dan orang tidak sempurna harus kita tidak pilih, itu keliru dalam politik. Itu justru akan memberikan kesempatan kepada oligarki baru pasca Pilpres untuk berkuasa tanpa kritik. Itu persoalan. Jadi ini menurut saya ya, pemilih, terutama kita lah ini kan wacana kita semua nih. Kita ini ya sudah selesai. Ini bukan persoalan mencari siapa orang terbaik. Enggak ada yang sempurna. Kata banyak orang ini 11-12. Kita lihat Jokowi Prabowo ini rematch. Kemudian kita masuk lebih dalam ke sana, kita lihat orang di sini memang mereka punya banyak cerita. Iya. Mereka punya bagaimana Erick Thohir dengan Sandiaga Uno misalnya sekarang berseberangan. Ini contoh saja gitu. Masalah Orde Baru tadi misalnya yang diungkapkan oleh Bang Dandi itu juga susah sekali membedakannya seperti itu kalau kata Bang Dandi. Menurut Anda seperti apa? Iya. Mas Nyarwi. Begini, Kita akan Mas Budi. break. Sebenarnya kan Pak Jokowi ini kan populis ya, artinya orang biasa. Dia bergerak dari pinggiran, punya karir yang... Tapi begitu ada di ujung kekuasaan, di puncak kekuasaan, itu susah menghindar dari kelompok-kelompok yang disebut tadi oligarki, orang-orang yang berkuasa yang punya kepentingan menumpang gitu ya. Termasuk apa yang dilabeli dengan Orde Baru. Jadi kalau pada akhirnya kan kita dihadapkan pada daftar list. Siapa yang lebih Orde Baru sama siapa yang lebih kurang sedikit Orde Baru. Sama lebih banyak. Lebih banyak gitu Tapi ya. hal-hal itu Atau siapa yang tadi bahasanya
Mas Teguh tadi kan siapa bukan tapi siapa yang kira-kira lebih anu lah gitu. Nah, bahasa gereja minus malum. ya seperti itu. Tapi yang saya mau maksudkan begini, yang merepotkan atau yang susah adalah mengharapkan sosok leader yang benar-benar capable bebas dari tekanan kepentingan. Itu sepertinya mustahil. Secara apalagi misalnya di dalam politik tadi Bang Ican sudah menyinggung, ada panggung depan, ada panggung belakang, seperti itu. Nah, debat nanti misalnya itu rasanya mustahil kita berbicara hal-hal yang panggung belakang. Yang agak bersinggungan dengan panggung belakang. Ya, dan saling menjaga satu sama lain, saling menjaga nggak seperti debat pertama. Policy issues itu akan muncul ya. Tadi kan campaign issues yang dominan ya. Yang pra debat tadi soal inilah Rusia propaganda Rusia itu campaign issues. Policy issues nanti akan muncul, tetapi beyond policy issues itu sepertinya susah diharapkan. Misalnya lingkungan. Tadi pertanyaan bagus dari Bang Ican. Siapa yang merusak? Siapa yang lebih sedikit merusak atau kurang merusak? Misalnya atau belum merusak. Atau belum merusak misalnya. Air misalnya. Nanti juga akan sama. Pangan misalnya. Siapa yang dominan menguasai monopoli seperti itu. Nah, kenapa misalnya terjadi kelangkaan? Ini ujungnya di mana sih? Penyakitnya di mana? Nah, seperti itu. Saya pikir ini menjadi terlepas dari tadi misalnya sudah diingat Mas Teguh soal jebakan teknis yang kemungkinan besar saya yakin juga akan dihindari ya. Dua-duanya. Kalau tadi kita sepakat semua bahwa prakondisi campaign isu yang dibangun oleh aktor-aktor politik, media dengan sedikit daripada mengutuk kegelapan kita sedikit menyalakan lilin, mulai menarik sedikit ke isu-isunya, tapi lagi-lagi produksi oleh aktor-aktor politik adalah hal-hal yang campaign isu, tidak ada hubungannya dengan debat ini. Tapi apakah ada benang merahnya? Adakah strategi yang ingin dituju? Kenapa tidak mau berbicara mengenai ini, tapi berbicara mengenai hal yang lain? Itu kenapa? Sengaja atau tidak sengaja? Kita akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami. Oke, sekarang kita bicara prakondisi ya. Kalau tadi kita bicara debat, kita aja bisa mengira-ngira dan Anda sudah terinformasikan kira-kira apa yang diprediksi oleh ketiga senior saya di sini. Tapi apa yang kemudian menyebabkan isu-isu yang berkembang menuju hari 17 Februari besok itu tidak nyambung, jaka sembung bawa golok dengan isu-isu teknis debat. Salah satunya adalah soal propaganda Rusia yang habis-habisan media massa dan juga aktor politik ini saling saut menyaut tentang ini. Kita saksikan apa sih yang menjadi kontroversinya. Problemnya adalah ada tim sukses yang menyiapkan sebuah propaganda yang namanya propaganda Rusia, yang setiap saat selalu mengeluarkan semburan-semburan fitnah, yang setiap saat selalu mengeluarkan semburan-semburan dusta, yang setiap saat selalu mengeluarkan semburan-semburan hoax. Ini yang harus segera diluruskan oleh Bapak Ibu sekalian sebagai intelektual yang saya meyakini arek-arek Surabaya pasti wani. Jokowi wani. Ada itu kan fitnah, bisa kita laporkan itu. Bisa kita laporkan. Itu kalau betul ada satu pernyataan seperti itu, nanti kita periksa, kita kaji, bisa kita laporkan. Karena itu jelas fitnah dan hoax. Nggak ada pakai konsultan Rusia apalagi, itu nggak ada. Itu bisa menimbulkan gejolak hubungan diplomatik antara kita dengan Rusia atau negara manapun yang disebut. Nggak bisa sembarangan itu menyebut nama negara itu, kecuali dia betul-betul mempunyai bukti yang sahih atau yang nyata. Nah, buktikan dong kalau misalnya memang ada. Oke, itu adalah prakondisi. Kenapa saya munculkan? Karena jujur aja, aktor-aktor politik yang menjadi headline media-media kita, Pas Teguh, adalah hal seperti itu. Salah satunya propaganda Rusia. Ini menurut Anda isu yang dibangun berdasarkan fakta atau memang campaign isu yang untuk menjadi pro kontra saja, Mas Nyarwi? Ya, sekali lagi menurut saya ini campaign isu ya, dan campaign isu tidak lepas dari persepsi. Maksud saya gini, kalau itu berkaitan dengan permainan data menjadi rumit karena ada berbau-bau konspirasi teori ya di situ. Nah, tetapi begini, kalau itu dimaksudkan untuk membangun solidaritas mesin kampanyenya, saya pikir ada positifnya. Artinya apa? Kita sedang menghadapi musuh nih kira-kira. Oh, jadi cari musuh gitu ya? Ya, artinya musuh kita atau lawan kita itu luar biasa kerjanya, makanya kita harus kerja keras. Kira-kira gitu kalau pesan mau disampaikan. Tapi kalau misalnya bahwa
substansi yang mau dikatakan bahwa apa namanya fakta yang diminta, ada nggak benar data seperti itu? Nah, ini kan apa namanya pihak yang men-challenge bisa mendapatkan poin lebih banyak. Saya itu. Oke, Mas Teguh, Anda lihat indikasi-indikasi yang kemudian ditakutkan oleh Presiden tadi kemudian dijawab oleh BPN sama sekali nggak? Anda lihat seperti apa? Ya, yang pertama ini dilema seorang Jokowi hari ini. Dia punya dua fungsi sebagai capres dan sebagai presiden. Nah, waktu dia bicara tentang propaganda Rusia itu sebagai capres. Nah, itu sebabnya juga saya lihat pihak kedutaan besar atau pihak Rusia sama sekali tidak menganggap itu sebagai isu yang penting. Respon dari kedutaan Rusia di sini kan cuma bikin tweet dan tanggal 13 kemarin bikin jumpa pers yang sudah menganggap itu selesai. Tapi kalau misalnya memang Rusia atau Putin menganggap ini sangat serius, dia pasti akan panggil dubes untuk pulang ke Rusia untuk diinterogasi ada apa sebenarnya. Nah, tapi dengan tidak dipanggilnya dubes pulang ke Rusia, kita sudah punya gambaran bahwa bagi Rusia sendiri pun ini isu ecek-ecek. Nah, persoalannya adalah mengapa isu ecek-ecek ini yang tidak presidensial issues ini bisa tetap muncul terus. Nah, saya curiga elit kita ini punya keyakinan bahwa publik memang tidak menyukai hal-hal yang sifatnya presidential issues, hal yang sifatnya futures, masa depan, bagaimana membangun peradaban. Apalagi untuk materi-materi debat nanti saya khawatir elit kita ini punya keyakinan bahwa publik kita ini ya sekedar fans, sekedar penggemar yang dikasih mainan sedikit sudah akan terpuaskan dan sudah. Itulah makna campaign bagi mereka, makna politik bagi mereka. Nah, kalau benar dugaan saya ini begitu, nah ini yang celaka kita. Oke. Disinilah saya pikir kita perlu untuk menarik nih. Saya suka dengan Mas Ahmad untuk tarik kembali ini ke soal-soal yang sifatnya presidensial. Iya, kalau Bang Ican gimana analisanya? Kalau saya mungkin sulit kita memaksakan bahwa tiba-tiba kita harus menghadapi debat seperti kita melihat di negara maju atau contoh yang paling terbuka itu kan Amerika. Karena ketersediaan apa namanya publiknya juga pasti kita beda lah tingkat pendidikan segala macam. Lebih baik barangkali media-media seperti CNN dan lain-lain apalagi yang terestrial itu menyajikan setelah debat. Setelah debat. Atau tim sukses, tim itu bisa bergerak ke daerah-daerah untuk berdialog, berdiskusi dengan kalangan yang katakanlah kelompok strategis, kelas menengah dan macam-macam. Sehingga isu itu kan tidak bisa dibawa dalam satu kali debat. Apalagi debatnya akan ketat, ada apa namanya, ada time waktunya yang akan terus diingatkan seperti terteror. Jadi barangkali media kali ini harus berperan mengurai isu yang berat-berat loh itu. Pangan kan berat. Satu pangan aja kita bisa diskusi 5 jam belum selesai. Jenis pangan. Belum jenis pangan. Tapi diversifikasi. pertanyaan saya, kenapa aktor politiknya tidak memproduksi itu? Media kan menjadi bagian Sekarang dari kita minta bahwa produksi. jika politik kita mau bergerak lebih maju dari sekedar pesta, maka kita harus menyajikan seperti yang dimintakan oleh Mas Teguh sama Mas Nyarwi, yaitu dari sekarang dicicil saja. Misalnya, tidak usah semua, katakanlah Pak Jokowi akan mengatakan hal-hal yang menurut dia layak dia lanjutkan nanti setelah dia kerjakan selama 5 tahun. Itu bisa ditentang juga oleh Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo juga tidak hanya menentang, dia akan menyajikan kalau saya pemerintah, saya akan punya isu 1-2 misalnya. Misalnya ya, dengan 2 isu saja katakanlah apa gitu, kita tahu bahwa nggak mungkin semua isu ini kita menang. Sebagai bangsa katakanlah kita leading di ASEAN deh dalam isu apa. Kan bisa bilang dalam isu kebutuhan pokok kita akan beres sampai tingkat ini dengan cara diversifikasi, dengan cara gini menyetop impor dan segala macam. Atau katakanlah dalam bidang apa? Air. Oke, dari sekarang kita bikin air kita betul-betul kita urus sendiri. Misalnya, caranya bagaimana? Itu dijelaskan. Itu kan hal yang sangat teknis yang kemudian kita harapkan akan dielaborasi di sana. Tapi Bang Ican, ini kalau kita kembali ke tadi pernyataan dan kontroversi mengenai propaganda Rusia, mungkin nggak? Saya mau tanya, apakah ini hanya betul-betul serangan Jokowi kepada Prabowo atau sebaliknya, atau memang bagian dari pengkondisian ketika nanti debat publik punya framing atau punya persepsi yang kemudian diinginkan oleh orang kan ada yang menyebarkan itu. Dua sasaran dari pernyataan itu. Pertama pemilih, yang kedua tim sebelah. Kalau pemilih tadi Rusia tambahan lah ya karena disebut. Kalau pemilihnya nggak menganggap itu sesuatu yang perlu dia makan, selesai. Artinya serangan itu tidak berarti. Sebagai serangan psikologi komunikasi. Yang kedua, kalau tim yang diserang juga merasa nggak usah ditanggapi deh. Jadi bahayanya dari perang seperti itu adalah buih kan hilang cepat. Kenapa kita tidak datang misalnya dengan menohok aspek yang paling
Substansi. penting. dari dua belah pihak yang Iya. diserang. Atau bahkan kata Mas Teguh apa tadi mungkin publiknya nggak suka, jadi nggak interest dengan hal-hal seperti ini, iya nggak? Kalau melihat fenomena, sorry aja, kita bicara katakanlah fenomena Rocky Gerung. Kan Rocky Gerung bicara filsafat, hal yang lebih rumit, katakanlah gitu ya, yang hanya dinikmati oleh Budi. Tapi kenapa bisa Sekarang bisa dibawa kemana-mana. ya, seperti itu. Jadi kita jangan menghitung publik kita itu seperti hitungan 30 tahun lalu. Iya. Nggak ada blind spot, nggak ada blank spot sekarang. Sorry, saya klarifikasi sedikit. Saya bukan bilang bahwa publik kita tidak ingin yang rumit-rumit. Saya khawatir elit kita punya Yes. keyakinan Oh, iya. publik tidak Dengan perlu yang standar rumit. sekian puluh tahun lalu saat belum ada media yang begitu melintas batas, dengan televisi yang begitu banyak dan terbuka, pasti kan terbentuk kesadaran baru yang barangkali lebih Tapi baik menurut kita Anda belum- propaganda Rusia itu beneran apa enggak? Saya bukan intelijen dan saya nggak tahu. Kita akan oke, kita akan lanjutkan ini mengenai Kenapa nggak nanya saya tadi? Iya, nanti akan saya akan Simpan dulu aja. Kami akan segera kembali saat lagi. Nah, ini Mas Teguh minta ditanya, percaya nggak propaganda Rusia? Anda udah ngobrol panjang sama dubes Rusia, saya lihat di tweet Anda tuh. Gimana? Enggak. Saya kira gini ya, saya sepakat tadi bahwa itu adalah istilah yang digunakan. Apakah istilah itu hendak merujuk pada satu fakta dalam konteks konspirasi misalnya? Tentu yang namanya konspirasi itu hanya bisa diduga-duga. Jadi kita nggak akan pernah tahu secara presisi apa itu. Tapi saya lebih tertarik untuk melihat dampaknya bagi hubungan luar negeri kita, ya. Karena yang kita tahu, terlepas bahwa istilah itu adalah istilah untuk menggambarkan sesuatu yang abstrak gitu ya, tapi kita juga tahu bahwa istilah itu pernah sangat mengganggu hubungan Rusia dan Amerika Serikat ketika pemilihan presiden 2016. Nah, dengan menyebutkan istilah itu berarti menempatkan kita dalam polemik di antara dua negara besar ini, di mana masing-masing mereka adalah teman baik kita gitu. Jadi punya akses politik internasional juga ya, Iya Mas dong, Teguh, iya, ya? iya dong. Dan untuk sesuatu yang kita nggak tahu apakah secara elektoral akan bermanfaat atau tidak gitu, atau apalagi secara substansial yang kita butuhkan dari statement-statement, nggak ada gitu. Jadi kita nggak mengerti. Kalau memang fakta Ini kenyataannya seperti itu gimana Mas Teguh? Secara empirik itu kan ketika calon presiden yang juga presiden Republik Indonesia yang bisa mengakses data yang luar biasa. Nggak, saya mengatakan kok itu- nggak cukup yakin ya. Kita lihat kasus Ba'asyir misalnya. Heeh. Itu kan paling sederhana. Keinginan yang kemudian dimentahkan oleh orangnya juga. Jadi untuk kasus Ba'asyir saja terjadi kegagalan mengakses informasi paling akurat. Bagaimana kita bisa percaya bahwa untuk urusan propaganda Rusia ini bisa mendapatkan akses yang presisi? Bandingkan saja dua hal itu. Oke. Kok saya sih gampang-gampang aja. Kalau misalnya urusan Ba'asyir beres, oh ya oke lah kita bisa kasih harapan sedikit. Gimana? Iya, saya pikir begini, mungkin saya agak beda dengan Mas Teguh ya. Kalau Pak Jokowi menyampaikan apa istilahnya propaganda Rusia tadi kan Bang Ica juga sudah menyampaikan, mungkin target ke tim ya, karena itu audiennya. Nah, tapi di situ juga perlu kita lihat ada kelemahan juga di Pak Jokowi. Jadi cenderung mungkin fokus ke seakan-akan berbicara ke audien internal. Jadi tidak memperkirakan audien eksternal atau bahkan impact dari istilah ketika itu disampaikan. Karena begini, yang berbicara statusnya bukan hanya capres, tapi presiden. Maka wajar jika kemudian kedutaan dubes itu langsung beberapa hari setelah itu rilis dan bahkan konpres seperti itu. Sebenarnya begini juga, kalau apakah eksesnya sampai sebesar itu mungkin tidak seperti, saya tidak setuju dengan Mas Teguh ya, mungkin tidak sebesar itu Mas Teguh, tapi bahwa menarik politik domestik kita dalam lingkaran pusaran geopolitik internasional yang juga sama-sama ruwet antara Rusia sama Amerika sampai hari ini belum selesai itu. Secara komunikasi Saya justru Itu sedih kalau itu merugikan. tidak dianggap besar karena bisa jadi dianggap cuma Indonesia ini, jadi justru kita dianggap bukan negara penting gitu loh. Oh, karena nggak dianggap penting, karena nggak sampai dipanggil itu kemudian justru Benar, jadi harusnya kita tersinggung karena Vladimir Putin tidak memanggil dubesnya pulang. Amerika dan Rusia ketika ini rame 2016 sampai cukup tegang nggak Mas Cukup Teguh? tegang kan, cukup tegang, masing-masing saling menuding bahwa mereka bahkan menghijack, bahkan membajak Sampai sekarang emailnya kan, Hillary Clinton. Di belakang panggung, makna tersirat dari kemudian ini digaungkan terus oleh petahana, kesan apa yang ingin ditunjukkan? Kalau tadi faktanya bisa diuji kata Mas Teguh sama sekali jauh dari fakta. Kalau prediksi- Kalau kesan saja. Iya, kalau prediksi saya atau penangga yang saya lihat ya Mas Budi, itu hanya sekedar untuk
katakanlah ini kepentingan politik domestik ya, artinya mendegradasi kredibilitas dari aktor komunikator politik yang ada di kubu Pak Prabowo. Artinya kira-kira bahwa substansi dari materi yang disampaikan oleh BBN ya semua maksud saya tim itu kredibilitasnya semuanya perlu dipertanyakan. Kira-kira begitu. Kenapa? Karena metodenya memakai propaganda Rusia. Ada nggak hubungannya dengan debat kandidat nanti? Kesan persepsi sehingga ini lagi-lagi mungkin diarahkan bisa bahwa ada atau tidak, tapi kan begini, seluruh kampanye dari hari pertama sampai sekarang adalah perlombaan. Jadi terus menambah cari poin bisa dari mana-mana. Jadi bisa dari debat resmi, bisa jadi dari pergi sholat, bisa dari mengundang 1-2 CEO. Kan itu sebuah dalam rangka mencari atau menutup poin demi poin. Kan ini balapan terus berlangsung, detik demi detik. Dan bisa jadi dalam keadaan tertentu begini dan 1 kali 24 jam tiba-tiba begini lagi. Jadi sebenarnya dinamika ini menurut saya ya normal saja. Normal saja. Tetapi debat resmi, debat formal itulah yang mestinya menjadi sarana pendidikan. Gitu loh. Jika seluruh gimmick-gimmick kita putar dalam hari-hari yang lain, maka debat formal adalah itu tadi presidential debate. Jadi datang dengan konsep yang utuh, konsep yang kokoh. Saya akan bicara 1, 2, 3 hal. Jadi kembali ke kitohnya itu ada di presidential debate gitu ya. Oke. Ya, kalau tidak buat apa? Kita bicara mengenai isu. Isu apa yang paling menjadi keunggulan Jokowi dan keunggulan Prabowo? Sebaliknya, kelemahan Jokowi dan kelemahan Prabowo. Saya mulai dari Mas Teguh. Kalau Jokowi kan sudah cerita kemana-mana bahwa infrastruktur itu adalah jualan utamanya. Ditanya soal kemiskinan, jawabannya tol, ya. Ditanya soal semua hal ya, jawabannya tol gitu. Itu jualan utamanya. Dan secara fisik memang kita lihat ada barang itu. Dan boleh dong jualan. Dan boleh, sangat boleh. Tidak ada undang-undang melarang. Nah, kalau Prabowo sebaliknya saya setuju latar belakang dia sebagai HKTI tentu dia akan banyak bicara tentang ketahanan pangan bahkan kedaulatan pangan. Dan kalau kita lihat memang dan itu kelemahan Jokowi? Enggak juga? Itu akan bisa di-challenge, yaitu bagian kelemahan Jokowi karena kita tetap impor beras, kita tetap impor jagung, macam-macam, tebu, ya kan, petani-petani peladang garam juga teriak-teriak dan seterusnya. Itu saya kira sedikit banyak akan mempersulit Jokowi. Sektor apa yang menjadi paling kelemahan bagi kedua calon presiden? Prabowo kelemahannya satu, dia belum pernah memperlihatkan apapun. Ya, kecuali barangkali dia bisa bicara soal pengalaman di HKTI misalnya, pertanian dia bina. Tapi kan dia tidak dalam posisi pengambil kebijakan. Nah, kelebihannya Jokowi suka atau tidak suka, buruk atau tidak buruk, dia bilang gue pernah ngambil keputusan. Mau orang tidak setuju dengan utang untuk membangun jalan ya terserah, tapi gue sudah lakukan itu. Oke, Mas Nyarwi dulu. Setelah terakhir Bang Ican menutup. Ya, kalau mungkin pada kelemahan saya setuju dengan Mas Teguh. Kelebihan ya, infrastruktur mungkin jadi jualan ya. Tetapi begini juga, di situ bukan otomatis jadi kekuatan atau poinnya Pak Jokowi karena walaupun debat dalam frame presidensial isu sekalipun, ini kan audiennya luas ya. Artinya bukan hanya teknokrat, bukan hanya birokrat, bukan hanya pengusaha, bukan hanya orang kelas menengah, tapi juga masyarakat biasa. Yang itu butuh bahasa-bahasa menjelaskan dengan baik. Kira-kira manfaatnya apa infrastruktur yang dibangun. Dan itu challenge yang luar biasa untuk Pak Jokowi loh. Iya. Bahannya ada, artinya poin beliau, tapi bagaimana mendeliver itu real di mata manfaatnya ke publik, ke masyarakat, itu juga tantangan tersendiri. Nah, kemudian di isu lingkungan, di isu pangan dan air energi juga misalnya, energi itu ya saya pikir kalau ini agak terbuka. Maksud saya begini, terbuka kenapa? Karena kalau kita kritik kelemahan dari kebijakan Pak Jokowi di isu itu juga ada, kelebihannya juga ada, artinya prestasinya ada. Nah, di Pak Prabowo walaupun mungkin tidak belum pernah memberikan wujud nyata dari kepemimpinan dia, tapi bisa men-challenge dengan apa sih kira-kira yang sudah diberikan dan dia mungkin bisa menawarkan. Tapi sekali lagi dua-duanya punya kelemahan juga. Apa? Yang tadi kita bicarakan di awal ya Bang Ica, juga Mas Teguh soal siapa oligarki yang menumpang di balik semua resources ini. Nah itu menjadi kartu berat di dua-duanya. Ada lihat berat dua-duanya untuk masalah oligarki di belakang gitu. Dan itu akan membuat hambar. Mungkin aja untuk isu-isu tertentu akan membuat semua salaman di bawah meja aja, semua kita damai aja kali ya. Bang Ica terakhir. Ya, saya kira isu infrastruktur itu akan dipakai karena
kalau kita lihat dalam peta elektoral, maka Jawa sampai Madura adalah pemilih hampir 64 atau 63 lebih persen pemilih yang akan menentukan Jawa adalah kunci misalnya. Nah, jadi Jawa kuncinya. tol itu kan isu Jawa. Iya. Tol isu Jawa, bukan isu di luar Jawa. Sehingga kalau dikatakan tol berarti itu dalam kerangka elektoral. Karena kalau kita tanya saudara-saudara saya yang Jawa pulang mudik kan dia bilang lebih cepat dan sebagainya. Kita boleh berdebat bahwa tempat tempat Banyak penginapan, tempat rumah makan. peristirahatan itu soal berikutnya. Tetapi ini isu Jawa, jadi ini isu elektoral. Nah, pertanyaannya adalah apakah itu betul-betul bisa diturunkan dan apakah Prabowo tidak datang untuk menggedor-gedor mitos jalan tol itu dengan mengatakan oke, jalan tol bagus tapi bisa dirontokkan. Sebaliknya kalau hanya itu dilakukan sebagai penantang, Prabowo melaksanakan tugasnya. Tetapi karena ini debat itu penting sekali, Prabowo bisa tampil di mana-mana, tapi debat resmi selalu membuat dia bisa lebih dilihat. Nah, dia datang dengan program lain, misalnya mengatakan pangan. Dan dengan pangan dia pertama mengeritik apa yang dilakukan, dengan dia bisa misalnya dia bilang di tempat ini hampir 5 tahun lalu kita berdebat dan saudara mengatakan tidak impor misalnya. Terus saya menawarkan begini. Jadi bisa dipakai ya belanja janji 2014 lalu untuk kemudian karena menjadi ini bahan. rematch, tentu bisa. Kan janji seseorang di dalam politik kan perlu di Dan yang cukup kejam di sini digital footprint. Ya, artinya itu nanti kalau diputar ulang untuk di luar debat itu. Yang kejam selain digital adalah waktu yang harus memisahkan kita. Ini kejam-kejam sekali, produsernya di atas. Kita harus berakhir di sini. Mudah-mudahan apa yang menjadi ekspektasi kita, debat yang seru, debat yang bernas, dan debat yang mencerahkan publik karena publik yang dahsyat kalau satu hari setelah debat kita bertiga hadir lagi di sini. Ya mudah-mudahan orang-orang yang mendengarkan, produser-produser yang mendengarkan acara ini itu siap katanya. Oke, kita terima kasih Bang Mas Teguh, terima kasih Bang Ican, terima kasih Mas Cawi atas perbincangannya. Kita akan lihat sama-sama debat besok, mudah-mudahan sesuai ekspektasi kita bersama. Amin. Kami akan segera kembali usaha jeda, tetap bersama kami.